Udah level 2 berarti Abyssal Roar-nya sesaat lagi akan langsung terbang dan mungkin aja akan menabrak arah pemain dari RRQ Hoshi. Yes, dan ini memang sebenarnya dari Alucard pun sedikit menyulitkan ya harusnya karena kita tahu dari Vision Wave-nya, dari Ground Splitter-nya ini bisa ngincer ke beberapa pemain dari Alter Ego Sport yang mungkin kelihatan benar-benar kayak ini tipis banget seperti Selena atau bahkan Udil Pak Pulung. Tapi ingat Udil masih punya Black Shoes. Ini yang ditakutkan dari Lilia tentunya karena resource skill dari RRQ Hoshi ini bisa dimanfaatkan, dikeluarkan dulu, dipaksa, di-bait sama Udil biar keluar semua gitu. Nah lo kali ini langsung di-cancel begitu aja, dimana tadi Tyrant Revenge-nya udah di-charge tapi langsung di-cancel dan juga plus sticker ya. Jadi Abyssal Roar plus sticker. Oh, tapi kali ini Albert mulai ngamuk ya. Iya, mulai bermain dengan cukup agresif tentunya dengan Ground Splitter-nya dan juga ada Whirling Smash dari seorang Albert. Tapi RRQ Hoshi sampai detik ini bersama dengan Alter Ego Sport belum ada first blood di 2 menit pertama. Baru diomongin ternyata Leo Murphy yang terculik begitu saja Pak Pulung. Lagi dan lagi yang gua gak ngerti adalah kenapa Alter Ego begitu susahnya untuk masuk ke dalam area kontes dari Turtle ataupun Lordnya. Karena dari tadi untuk RRQ Hoshi mereka begitu kuat untuk menjaga loh. Bener-bener emang perimeternya gak bisa ditembus sama sekali loh Cimomo. Mereka kayak tahu kayak oke ini udah mau menit kedua, turtle-nya udah mulai muncul, mereka harus siap-siap di posisi mereka masing-masing. Dan memang kalau misalnya ngomongin area of effect, Clay kita tahu feeder ice track dari Parse ini bener-bener luas banget. Meskipun Udil punya Black Shoes tapi tetap aja kalau misalnya dia udah terkena damage dan bahkan terkena stun dari feeder ice tracknya Clay, ini bakal sulit banget untuk seorang Udil dan Walah. Tipis banget itu dari R7-nya, hampir aja kena Defiant Sword dari sana Seliboy. Untuk flicker yang pas ya Cimomo dengan Defiant Sword tadi yang udah langsung hampir aja nancep ke arah tubuhnya dari depan sana. Oke, penonton kita di kolom komen YouTube hampir 200.000 untuk sekarang, sementara Seliboy udah berhasil kabur dari tersebut. Dia bisa langsung kabur dengan pin voice-nya, dia parkour lagi dari satu dinding ke dinding yang lain. Cuman untuk Aldous belum terlihat nih. Chase fate-nya akankah menabrak di awal-awal ke arah linknya? Kayaknya kalau terlalu cepet kayaknya nggak bakal bagus. Nggak bagus juga ya, Prof. Kecepatan nggak baik, kelamaan juga nggak baik. Formasi 4-1 lagi aja nggak sih? Sampai bener-bener optimal banget punya item dan bisa one shot kill. Kayak benar-benar coba untuk ini ya, coba kendaliin semua lane-nya. Make sure kalau misalnya mereka benar-benar mendominasi gitu dari awalnya. Oke. Coba untuk mengusir dan ini ya, jadi pertanyaan dari aku juga Pak Pulung. Apa itu? Clay dengan Feather Ice tentunya dia bisa maksain Udil untuk pakai Black Shoes-nya juga. Oke, iya benar sekali. Dia memaksakan juga nge-trigger Black Shoes-nya ya Cimomo ya. Untuk bisa kabur beberapa detik ke posisi semulanya. Terstun dia di sana. Tapi tadi ada satu Tyrant Rage di area tengah yang kita lihat dari Vin ya, miss ya. Nggak kena siapa-siapa. Dia nepok angin aja tengah sana Cimomo. Iya, dan ada Snack Time. Jadi jangan lupa untuk vote player favorit kamu di Snack Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Jadi tinggal gampang banget download aja aplikasinya dan kalian langsung vote player favorit kalian. Tahu nggak tadi kenapa di mid kayak gitu? Apa? Kalau aku sebagai roamer bilangnya tes mesin. Oh, tes mesin. Jadi nanti ketika bener-bener di team fight itu udah panas, Tyrant Rage langsung bisa dapat. Oke. Berarti tadi tes dulu ya. Kalau aku GR-nya dulu. Oke. GR-nya dulu. Nah, untuk kali ini baru satu-satunya mungkin gua ngelihat bagaimana kontes yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Esport. Dimana udah ada Abyssal Roar langsung connect ke arah Vin yang mundur ke bagian belakang. Mortensen langsung dikeluarkan juga dari tamusnya. Sementara Saigo langsung lompat ke bagian bawah tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Lucan. Tapi ini mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Udah ada pergerakan yang begitu menyakitkan. Sakit banget damage-nya langsung merata ke seluruh pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Udil. Begitu baiknya hal yang dilakukan oleh Alter Ego Esport di mana mereka tadi langsung mengirimkan damage yang begitu banyak. Tapi untuk Esmeralda masih bisa selamat Cimomo. Iya, kita ngelihat tadi Tyrant Rage juga dari seorang Vin yang connect ke beberapa member dari Alter Ego Sport. Tapi ingat Udil lagi dan lagi dia masih punya Black Shoes. Dan kita tahu seberapa sakitnya gloom dari seorang Udil kalau ngumpul jadi satu itu connect semua Pak Pulung. Iya loh, seada-adanya tadi damage-nya sakit banget dan merata ya Prof ya. Ya apalagi ditambah dengan Alert of Final Blow di tengah-tengah sana, jadi double slow tentunya. Dan ini akan jadi mematikan karena kalau seandainya RRQ Hoshi terlalu lama dalam territorial yang dimiliki sama Alter Ego Esports, mereka yang malah kemakan harusnya sama gameplay dari Alter Ego Esports. Nanti siapapun yang udah punya Necklace of Burn atau Necklace Ice ini bakal jadi lawan terberatnya Albert. Wah itu pancingan aja sih harusnya tadi yang langsung dikeluarkan oleh
VYN ya, karena dia tahu ada Albert di sampingnya siap untuk langsung masuk ke dalam area pertempuran yang akan dimiliki oleh pemain mereka sekarang. Karena tempo top blade-nya langsung di-trigger begitu aja. Untuk Purple Buff apakah dia berhasil untuk mendapatkan, karena sepertinya untuk kali ini dari Link gak punya energi yang cukup banyak loh. Purple Buff-nya berhasil diambil oleh pemain dari Arkeosi, dilompati di bagian tengah. Pai-nya untuk VGN langsung diaktifkan begitu aja, akan dia maju ke bagian depan untuk mengusir mundur, dan bener aja 3 player dari Arkeosi nggak mau melanjutkan pertempurannya. Iya, kita ngelihat Pai-nya yang langsung ditabrak dengan Tyrant Defense, dan ada viewer record udah mencapai 1,2 juta view. 40. Mantap nih, 1,2 juta udah berhasil kita dapatkan, tapi di bagian bawah sana tamusnya kelar sudah. Jadi buat kalian teman-teman di luar sana, sobat MLS dimanapun kalian berada, ajak siapapun yang ada di dekat kalian, di share aja ke grup WhatsApp, grup apapun itu, langsung ajak semuanya nonton bareng-bareng untuk pagelaran dari babak playoff MPLID season yang ke-8. Karena sekarang coba lihat, terlihat lagi ada tadi udah dari kamera Turtle by Living by Mandiri, dan sekarang Turtle-nya nggak ada kontes lagi nih, Prof. Nah, ini udah menit yang ke-6, Alucardnya bener-bener farming seluas mungkin. Dengan perbedaan level yang ada, ini 1 kali pedang kuangkat, saat itulah carry-mu sekarat. Wah. Di saat pedang kuku angkat, begitu juga lah dengan nyawamu yang siap-siap kusikat. Waduh, ayo Mantap. Cimomo. Gak bisa sebenarnya. Sulit, saya harus belajar dulu dari suhunya. Tapi kalau kita lihat di area atas, Albert dan juga R7 benar-benar ngeharas ke arah seorang Pai. Kalau kita ngeliat juga Inferno di pop up begitu saja, tapi ada Celibo yang langsung mengharas ke arah seorang Fit. Tempo Sobrasnya connect, dan Finnya yang harus tumbang pertama kali dari tim Arkeosi. Connect kali ini Abyssal Arrow-nya dan akan di follow up dengan cukup baik dari seorang Leo Murphy. Garut dan Soliternya mengarah seorang Clay. Pai-nya bakal coba untuk memfollow up, dan langsung Nino yang juga mulai masuk dengan Phantom Slash. R7 yang akan menjadi korban berikutnya, tapi ternyata dari Alter Ego Esports cukup saja 2 member karena Sin-nya mencoba untuk memberikan distraction di area bawah 40. Waduh, scene-nya free banget, sendirian memaksakan juga ingin mendapatkan langsung, tapi ternyata sekali gebukannya langsung masuk ke dalam ulu hati yang dimiliki oleh Link. Udah ada aksi pengeroyokan langsung dilakukan. Kukira Baywan ternyata bawa kawan 1 kecamatan. Bisakah dia selamat untuk kali ini? Karena scene-nya udah gak kuat lagi Cimomo. Iya, ini membuktikan kayak Nino benar-benar kasih tahu, oke, ini Benedetta-nya Nino, tapi ternyata di area mid-nya Albert langsung menumbangkan Udil juga, dan bahkan ada satu Celiboy yang mengeluarkan episode flat kali ini. Masih harus mundur dari seorang Celiboy-nya Nino yang akan menjadi korban, dan bahkan itu menjadi pertukaran 2 untuk 2. Ternyata dari Arkeosi pun sempat kehilangan beberapa member, namun kali ini Arkeosi mereka masih mau kasih pressure di area mid-nya. Terlihat Alter Ego, mereka nggak mau relain mid-nya benar-benar tumbang 40 ternyata. Ini benar-benar gimana tadi untuk mendapatkan bangsin sendiri ya di bawah sana, 3 orang sekaligus di bagian tengah sana. Clay dengan energy impact dan Cruise of Row-nya sekali satu kombonya connect. Waduh, belum lagi Federal Strike. Kepalanya yang tadi migrain langsung vertigo, sekarang sakit banget ditimpa nih Cimomo. Wow. Yes. Dan lihat R7 nabrakin dengan Evolving Starmon kali ini. Sementara Arkeosi mereka mau bermain dengan objektif. Mereka mau coba untuk tumbangin mid turretnya, tapi ternyata tidak semudah itu karena masih bisa dijaga oleh Nino dan juga Celiboy. Waduh, ini semakin keras lagi pertempuran nih Profesor. Namun untuk Albert di atas sana, siapapun yang ada di depannya langsung dilompatin. Ada Purple Buff, tapi top lane-nya udah berhasil diamankan juga. Untuk Selena kali ini langsung dikeprek begitu aja, kelar sudah kehidupannya. Hanya Purple Buff yang bisa dilihat dari kejauhan oleh Celiboy loh Profesor. Ini bakal berat banget karena kita tahu sendiri Purple Buff bagi seorang assassin Link itu penting banget, dan kali ini Lordnya bakal benar-benar langsung coba untuk diamankan terlebih dahulu. Dan di chat room kita di Samsung SC Battle Challenge dimenangkan oleh RRQ. Jaya. Baik. Terima kasih sepertinya untuk seluruh fans yang ada di luar sana, entah itu dari RRQ dan juga dari Alter Ego. Iya, dan kita udah ngeliat sekarang udah formasi 4-1 yang tadi KB udah bicarakan ya. Kali ini udah mulai dilontarkan juga oleh Arkeosi, di mana Sin-nya atau mungkin Esmeralda-nya yang akan split push kali ini. Jadi kita akan melihat seperti apa Arkeosi, apakah mereka masih disiplin tentunya dengan formasi 4-1 kali ini. Sementara itemnya di menit yang ke-10 kali ini, Alucard-nya Papulung. Dan bahkan Profesor, dia bikin BOD duluan. BOD War X, bener Lung, ini pedang kuangkat carry-mu sekarat. Iya, karena perbandingannya Linknya Demon Hunter Sword dan War X baru mau jadi endless battle. Masih jauh banget bahkan dari kedua belah pihak, tapi Blade of Despair ini menjadi pembeda banget. Namun, Sin
dia akan menuju ke arah Athena Shield. Jadi untuk dealing damage dari Udilnya mungkin tidak akan seburst pada awal-awal game tadi. Wah, ini di bagian tengah juga. Coba lihat tadi dengan Tyrant Revenge, semuanya langsung mundur ke bagian belakang. Dilompatin mendadak Fallen Star Moon-nya, tapi CSPN akan ngelok ke arah siapa? Karena bersiaplah, sekali kau kutumbuk sampai ke ragamu akan kutusuk. Lalu ada Bang Sin yang siap juga untuk mendapatkan sebuah dari satu inhibitor di bagian bawah. Namun mereka masih bisa menahannya. Udah ada Phantom Slash, sedikit lagi HP tersisa. Tapi Bang Sin again kembali berhasil didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Dikejar habis-habisan. Namun ada Albert, habis calornya kok konek arah siapa untuk sementara untuk Udilnya maju ke bagian depan, tapi Albertnya udah gak kuat lagi. Albertnya harus meregang nyawa. Hanya saja untuk kali ini Ninonya pun mendapatkan hal yang sama. Tapi Parsia langsung diabek-abek. R7 seorang diri mau kemana? Esmeraldanya dilompatin, ditusuk, dislepeu. Semuanya R7 langsung menjadi target dari kerumunan massa, Cimomo. Iya, tapi kali ini lihat R7-nya masih bisa menjadi last man standing Gak untuk Araki Hoshi dan gak tumbang. Karena tadi kalau kita ngelihat juga sebenarnya dari selendangnya R7 menjijil ke arah Sally Boy itu membuat Sally Boy pun tidak jadi komit untuk menumbangkan seorang R7 kali ini. Sally Boy pun peka, dia benar-benar harus ngamanin purple buff-nya karena berkali-kali Araki Hoshi selalu ngedapetin purple buff bisa dicolong. Jadi benar-benar direnggut dari tangan seorang Sally Boy. Kalau kita ngelihat memang Sin yang tumbang pertama kali karena dia terlalu dive in masuk ke area base dari Alter Ego sendiri. Nih gimana ya cara Alter Ego untuk bisa menembus ini semua nih, Prof? Sulit banget. Di satu demi satu karena memanfaatkan Celer di late game, satu-satunya yang bisa memberikan efek stun dan juga impact comeback yang luar biasa karena Celibonya bisa langsung ke backstep dari belakang. Ini R7 seorang diri ya, buset dah ini sulit banget. Habis Alaronya connect, hanya saja backupan tadi dari Clay begitu indahnya tapi tetap dipaksakan. Udah tidak ada pin, Fallen Star Moon lompat tadi, dua orang menjadi korban. Udil berhasilkah dia mundur karena sejauh ini mereka masih bisa selamat, Cimomo. Iya, mereka ngelihat langsung ketika ada Sin dan juga Albert, mereka nggak mau langsung paksain team fight-nya. Mereka pick off satu, dapetin pin, mereka udah cukup. Dan bahkan kali ini Araki Hoshi pun yang harus berhati-hati menurut aku karena Sally Boy udah mulai scaling juga dari sisi damage-nya. Nino udah ngedapetin Malefic Roar juga untuk penetration-nya. Jadi semua item defensif tentunya dari Araki Hoshi nggak akan terlalu tebel banget karena Nino bisa aja nembusin itu semua dengan satu Phantom Slash dan juga ada Electro Final Blow. Dan ini ada real time win probability-nya di mana Alter Ego masih punya chance 37% Papu. 63%, Alter Ego mulai menggeser sedikit nih Cimomo. 38 banding 62 tapi langsung dibalikin begitu aja. Karena sekarang Udilnya coba lihat di lock langsung dengan Chase Fan akan langsung ditabrak habis-habisan karena sekarang Black Sus-nya belum terlihat. Ternyata Black Sus-nya udah gak ada lagi. Berarti Bang Sin langsung free hit aja, numpuk langsung ke arah Lilianya. Wow. Sempat digunakan satu kali ketika tadi Black Shoes-nya ke-trigger dari Udil dan langsung di Feather Ice Strike, langsung di Falling Star Moon, langsung di jump in sama Albert dan eksekusinya sama Sin. Dan R7 lihat dia flicker, dia mengincar kalian movie karena dia tahu dia punya damage yang cukup. Oke. Nino sempatkah dia kabur karena sekarang serangan terus-terusan langsung dilakukan juga oleh pemain dari Araki Hoshi. Sangat berat sekali apa yang dirasakan oleh pemain dari Alter Ego sekarang. Mereka berusaha mati-matian untuk bisa mempertahankan. Akankah 2-1 atau akan berjalan melenggang mulus 3-0 yang diinginkan oleh Araki Hoshi ini? Iya, tapi masalahnya kali ini Lord-nya juga udah mulai muncul. 5 pemain dari Alter Ego Sport pun sudah bersiap. Kalau misalnya mereka mau kontes, aku rasa ini Alter Ego masih punya chance banget. Dan bahkan R7 kali ini yang mulai udah kelihatan tebal banget. Satu Malefic Roar juga sudah diamankan oleh seorang Sally Boy di Profesor KB. Ya makanya kali ini untuk dari itemization sebenarnya semuanya kita gambarkan semua udah punya dealing damage. Tapi perbedaannya adalah Araki Hoshi punya cara agar dia bisa durable dalam team fight. Dia punya Clay, tetesan dari Feather Ice Strike tentu bakal sangat mengganggu sekali di depan R7. Absorb damage-nya Albert, lifesteal yang tinggi, pin, dia punya bouncing ball 90% untuk damage reduction dan jangan lupakan juga Bang Sin dengan absorb damage-nya dan chase rate yang bisa kemanapun. Tapi pin lihat langsung connect Iron Race-nya ke arah seorang Nino dan Nino terkena efek slow juga. Tapi dia masih bisa pulang kali ini. Udil mencoba untuk mengcover tapi bahkan Sin langsung mengejar dengan satu tumbukan begitu saja. Tapi Sally Boy mencoba untuk tepes sama Blade, kena 2 player. Albertnya tumbang kali ini dan bahkan mencoba untuk mengejar ke beberapa pemain. Tapi Sin lihat udah sakit banget. Dia bisa beberapa dan bahkan Sally Boy langsung hilang begitu saja. Membuat Udil dan juga Leo Murphy tidak berani untuk 1v1 dengan seorang Sin kali ini. R7 masih bisa untuk mengcover dan ini bakal menjadi reset untuk kedua tim karena masing-masingnya kehilangan
junglernya Pak Pulu. Di saat linknya terbang, disitulah nyawanya melayang, Profesor. Garam Coba lihat. itu rasanya asin. Awas ada bangsin. Awas ada bangsin, ada Divine Sword yang langsung dibalaskan tumbukan langsung ke arah tanah yang retak sampai ke dinding-dinding dari Land of Down. Wow. Dan lihat R7 gak mau pulang, maunya bergoyang terus dengan selendangnya. Dan bahkan pemain dari Alter Ego Esports kali ini dipaksa untuk dipukul mundur, dicicil sedikit demi sedikit. Dan bahkan Purple Buff kali ini akan menjadi target untuk arah Kihoshi. Ada satu Feather Airsack dan lihat, gak dikasih kesempatan sama sekali Pak Pulu untuk nyentuh ke Purple Buff-nya. Tapi masih bisa diamankan oleh seorang Pai. Oke, namun untuk kali ini dari R7-nya, masih bisa kabur, masih loh. Masih bisa selamat again and again dari tadi R7. Di game kedua dia nggak dead sama sekali. Di game ketiga, sejauh ini masih aman juga loh Profesor. Ya, damage-nya nggak cukup sih, apalagi dia udah punya Oracle, dia udah punya Brute Force, dia udah punya satu Dominance Ice, tambahan armor lagi. Dan ini kayaknya Holy Crystal. Jadi dia bakal bisa ngebadanin, dan bahkan kalaupun dia dipukulin, dia bakal nyelendangin balik dengan satu Stardust Dance. Dan itu bakal mengerikan banget kalau Holy Crystal. Sementara di sisi lain, Sally Boy-nya bakal menuju ke arah Thunderbelt. Fix banget, karena dia membutuhkan slow effect ke arah Alucardnya untuk menambahkan mobilitas slow effect lagi dari Selena, Lilia, dan jangan lupakan juga Benedetta dari ini. Yap. Nih gimana ya, dari Thunderbelt. tadi juga Udil udah sangat baik sekali ya. Dengan gloom yang dia miliki Iya. juga, dia menggagalkan pergerakan yang dimiliki oleh player-player dari arah Kiyoshi untuk bisa mendekat ke arah timnya gitu. Iya, Cuma soalnya lama-kelamaan kalau sekalinya ditabrak juga puyeng Jimomo. Iya, dan Arkeosi juga menurut aku masih gak boleh terlalu 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 nyaman. Tapi kali ini Sally Boy udah menjadi korban kah? Karena Sally Boy masih bisa mundur, masih memiliki energi yang cukup. Tapi ternyata Pai yang akan menjadi sandbag untuk Alter Ego Esports kali ini. Finn bakal coba dipaksa mundur, Udi lagi dan lagi dengan gloomnya kali ini, dengan Magic Shockwave-nya masih bisa mengusir Finn yang udah kelihatan low banget. Tapi ini bakal menjadi waktu yang bakal dimanfaatkan oleh orang Kiyoshi dalam mengamankan Lord mereka yang kedua 40. Slow-lownya Finn itulah Dan Nino, mungkin dan Nino. bait yang paling mengerikan, tapi sekarang Lordnya berhasil diambil juga oleh RR Kiyoshi dan malah untuk Sally Boy-nya menjadi korban tambah, di mana sekarang Ninonya pun udah gak kuat lagi. Ninonya harus meregang nyawa, Black Shot langsung pindah ke bagian belakang, Udilnya langsung ditabrak oleh Bangsin sesaat lagi, lalu landing jebret langsung menghilang begitu aja. Retak sudah tanah yang berada di arah river dari Land of Down. Hanya ada Murpio seorang diri dengan menggunakan Selenanya. Bisakah dia membesarkan dari base turretnya? Karena coba lihat, ada 5 player dari RR Kiyoshi yang siap untuk melumat dari Alter Ego Esports. Leo Di Murphy. saat kalian ingin menang, disitulah kesempatanmu akan kubuat hilang. Dan 3-0 tanpa balas dari RR Kiyoshi. Dan ini menjadi hadiah yang terindah juga untuk tim RRQ. Mengingat mereka juga hari ini anniversary yang ke-8. Jadi congratulations untuk RRQ Hoshi. 3-0 diamankan tanpa adanya balas dari Alter Ego, Kalau Profesor. kata anak gaul mah metiau. Metiau. Apa tuh, Mas? Selamat ya gitu. Kalau Oh, Metiau. Metiau. kalau iya. katanya anak daerah Bulung, wah goks parah sih. Goks Goks parah. parah sih. Karena 3-0 ya. Gila. Karena 3-0 ya. Gila Gila. 3-0. Gloves bingit. Kills beats lah. Ngomong apa sih gua? Gak tahu. Pengen gue pukul. Wah, 3-0 bos. Kuat Aduh. banget ini RRQ. Waduh. Aduh, ini memang sebenarnya aku merasa... Bentar. Kenapa? Kenapa, Pak Pulu? Oh, Pak Profesor? Pulu. Oh, Apa? Profesor, maaf. Masih terang ya. Masih terang. Berbeda dari kemarin ya. Ya kayak kemarin itu kita melihat bagaimana aksi perlawanan dari Alter Ego. Iya, Ya. Dan itu tuh bener-bener kayak masih game keras gitu loh. Mereka masih bisa ngelawan. Tadi sempet kita melihat Sally Boy datang. Tapi timingnya ketika dia ternyata harus kecuri dari bagian Lordnya, itu langsung hilang begitu saja. Dan well, Gak ada sepersekian detik. gak ada sepersekian detik Sally Boy hilang. Itu dia yang tadi aku sempat mention. Atau tumbukan hilang. Baiklah kalau begitu, dan sekarang ini waktunya ya dari pemain RR Kiyoshi akan langsung diinterview juga oleh Kanjeng Doro Ratu dari Bude Clara Monster. Monggo. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Bude, silakan. Hey. Dan akhirnya kita berhasil mendapatkan kemenangan dari tim RRQ 3-0. Yuk langsung kita ngobrol yuk. Ada Bangsin ya. Bangsin sini Bangsin. Asik langsung nih. Di GH-nya RRQ boleh pegang langsung. Bangsin 3-0. Begitu mudah lawan tim Alter Ego? Hah? Apa susahnya? Susahnya apa ya? Gak ada sih. Gampangnya? Gampangnya ya kita menang. Kita menang 3-0. Dan mungkin ini buat hadiah RRQ Kingdom ya. Lagi ulang tahun nih. Oh iya ya, lupa.
Oh lupa. Happy birthday kondom. Kingdom. Kingdom. Sorry. Tapi yes, yang ke-8. Tapi ngomong-ngomong kalian kan masih stay di upper bracket nih. Iya. Selangkah, 2 langkah lagi masuk ke grand final. Tapi kalian harus melalui ini dulu nih. Dari final upper bracket ada EVOS sama Onyx. tim Onyx. Kalau kamu sendiri ngelihatnya, kamu bakal ngelawan yang mana sih? Ya, dua-duanya kuat dua-duanya. Nggak tahu siapa yang menang. Soalnya yang Onyx kalian kita 2 kali, soalnya yang Onyx 2 kali kita kalah. Kalau EVOS satu sama. Jadi bisa dibilang mereka berdua sama-sama kuat lah. Jadi Lebih seneng yang lewat mana deh? tenangnya sih EVOS sih senangnya. Biar El Clasico lagi. Biar lebih rame lagi MPL. Mantap, ramai terus dong. Ya. Tapi ada yang mau kamu sampaikan gak nih buat mungkin fansmu yang ada di rumah atau orang spesial di sana? Mending piala yang Gold Lane nominasi kasih ke gua aja. Oh, Gua nggak dapet iri gua. sabar ya. Iya. Semoga dikasih ya. Tapi langsung aja kita balikin ke Om Wawa, ke analis kita bukan Om Wawa ya. Siapa ada di sana? KB, Momo dan juga ada Papulung. Langsung take it away. Udah, nggak usah ketawa-tawa. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian semua. Aku mau bilang, Aku masih 25 tahun, aku masih muda. aku masih bilang loh, ini terlihat muda sekali loh. Ini aktif banget Bang Sin sekarang ya. Serius, Tenang. aktif banget. Gold Lane nomination, wow. Wow. Kasih gua aja. Si gue aja katanya. Iri gua. Deserve sih. Pantas Pola sih. 41-nya begitu, gimana Pantes sih, ya? Bang. Pantes sih ya. Pola Gimana? 41-nya gitu sih. Ini kita lihat aja mungkin sesaat lagi nih bagaimana Nih, itemizationnya Ini ya. kayaknya ya, entah Apa? kenapa semenjak hari ini, Nah, mungkinkah akan ada formasi 4141 nanti yang akan lebih mengerikan lagi ke depannya. Karena kita udah melihat bagaimana seefektivitas itu kalau seandainya kita punya gold laner yang bisa mandiri. Itu jadi poin plus Iya. banget. Kalau misalkan kita ngomongin soal gold laner yang emang benar-benar bisa farming sendirian, dia bisa tahu kalkulasi berapa damage lawan sehingga dia tumbang. Karena kan biasanya kita tahu sendiri gold laner itu bilangnya adu mekanik. No, malah kebalikannya. apa itu? Adu mekanik itu biasanya bukan ada di gold laner, tapi di mid laner. Tapi di mid. Iya, kalau EXP laner adu kalkulasi, kalau gold laner itu adu farming. Adu farming, farming. cepet-cepetan farming. Cepet-cepetan farming. Nah itu dia. Nah ini baru adu mekanik nih dari kedua mid lanernya. Varsha, Lilia seperti yang kita tahu dealing damage ini udah bener-bener berbeda banget. Apalagi Varsha tadi dengan satu tetesan mautnya dari Yep. Clay Feather Air Strike yang on point banget dan ditambah dengan double item jahat. Ada Genius Swarm, ada juga Divine Glaive. Ini adalah kedua item jahat yang menurutku bisa langsung nge-burst siapapun targeting Yep. lawannya. Yang diloncatin sama Albert, yang diloncatin sama R7, di follow up langsung dengan Feather Air Strike. Instant kill tentunya, dengan burst damage yang sangat amat tinggi. Makanya di sini Udil memanfaatkan cooldown reduction. Tapi ternyata ketika Black Shoes terlalu cepat, itu ternyata langsung dilahap sama teman-teman Anarchy Hoshi berkali-kali. Iya, itu jadi informasi yang penting Ya. tentunya karena udah gak punya Black Shoes, dia bisa Sampai langsung. dikeker sama Bang Sin. Iya, makanya dikejar pakai chase speed loh. Jadi Chase memang menurut aku sebenarnya memang dari Lilia sendiri dari Udul udah bermain dengan cukup baik ya. Yap. Dia berkali-kali dapetin momentumnya di mana apalagi mereka coba untuk kontes Lordnya, tapi kontes turtle-nya, tapi meskipun mereka nggak dapetin turtle, tapi mereka numbangin 2 pemain dari Arctic Ya Hoshi. makanya. Apalagi walaupun red kill yang sebegitu banyaknya, Iya. back again kayak tersisa Leo Murphy sendirian di sana. Jadi kayak untuk menahan base tentu gak bakal bisa dengan area of effect yang dia miliki karena dia single target. Iya. Dia bukan kayak tipikal ya kita ambil contoh kayak mungkin Umbra atau Grok minimal yang bisa memberikan sedikit dealing damage ke arah minion, tapi ini balik lagi ini adalah Selena ya. Dia emang dari awal pengen banget main agresif single target, pick off satu demi satu dan gimana caranya biar bangsinya tidak mendapatkan farming yang optimal. Tapi itu berfungsi sebenarnya di game yang pertama. Di game yang kedua ketika tidak menggunakan Natalia, game yang ketiga ketika tidak menggunakan Natalia, ketika menggunakan Selena langsung berbeda jauh banget terhadap pola permainannya. Tidak seluas game yang pertama. Lanjut Untuk lagi. EXP laner, Tamus Waduh. dari Pai versus Esmeralda dari R7 ini dari kedua belah pihak malah menurut aku yang item mengejutkannya adalah di R7. Dia bikin Ice Queen One yang tadi aku duga-duga adalah Holy Crystal. Mungkin karena dia tahu oke semuanya hampir melee di lawannya. Hanya Lilia yang range. Benedetta, Link, Tamus, lalu ada Selena. Itu kan tipikal melee yang nyamperin. Otomatis Ice Queen One pilihan yang bagus banget untuk sedikit ngurangin mobilitas dari teman-teman alter ego. Bahkan ketika kita melihat bagaimana Pai sedemikian rupa mencoba untuk menahan semua dealing damage yang ada, dia bahkan sampai bikin Athena Shield. Dan Athena Athena Shield ini bukan untuk head to head lawan R7, tapi untuk Clay, Varsha, iya. Karena Esmeralda itu kontesnya lebih bagus kalau seandainya pakai Radina Armor.
Dia tipikal hit kan, soalnya magical damage di link dan juga dia akan sampai dengan stack 6. Dan Esmeralda nggak bakal bisa melakukan dealing damage sebebas mungkin kalau udah jadi Radiant Armor. Makanya di sini bakal jadi sebuah keuntungan ketika Pai head to headnya lawan R7. Yang mana Pai-nya tuh kebagi fokusnya. Dia mungkin oke dominance ice-nya untuk Esmeralda, tapi untuk menahan dealing damage Esmeralda, Athena Shield itu lebih dioptimalkan untuk si Varsanya Clay. Iya. Kayak gitu bedanya. Nih dari apa ya, bisa dibilang juga dari R7, oke game 2 tadi no dead, game 3 again and again no dead. Ini posisi seperti apa yang sekarang diambil oleh si R7 ini nih Prof? Apa emang sekuat itu dia? Padahal kalau dari sini kita lihat Brute for Armor, Oracle, Dominan Ice, seperti bisa dibilang ini kayak ini udah item wajib yang pastinya orang udah pada tahu ini gimana cara menembusnya. Kalau bahas gitu. formasi itu dari game 1, 2, dan 3 itu tuh formasi RRQ itu beda tau. Ini detail sih kalau mau ngelihat ya. Ada yang formasinya kotak, jadi kayak dua-dua gitu jalannya. Oke. Albert tuh sama Clay, pinnya itu sama R7. Itu salah satu contoh formasi yang mungkin bisa dioptimalkan juga. Atau kayak tadi misalkan inisiasinya itu ada di tangan Albert sama R7. Berarti Albert sama R7 jalannya barengan, Clay sama si Finnya itu nempel di belakang. Karena ya Finnya bisa Feather Airstrike, ya tapi di game yang ketiga Finnya bisa Feather Airstrike, Claynya bisa Feather Airstrike, Finnya tapi bisa Tyrant Revenge. Itu maksudku. Formasi itu beda-beda. Jadi kayak tergantung nggak hero bisa, ya. Tergantung komposisi hero iya, ya. tergantung komposisi hero sama mungkin fleksibilitasnya juga dari RRQ sendiri. Tapi balik lagi inilah dia gold laner dari kedua belah tim. El Nino walaupun sudah menggunakan Benedetta ternyata langsung ditutup begitu saja gamenya 3-0 oleh Sin dengan Aldosnya. 6 point kill, 4 assist, lagi dan lagi dengan itemization yang sangat unik sekali Oracle. Entah kenapa dari dulu aku paling suka item Oracle. Regen HP, absorb damage bertambah 40%. Ini membuat kamu yang punya tambahan absorb damage kayak Aldos atau lifesteal juga, kalau seandainya dia punya endless metal, makin lebih tinggi lagi. Regen HP-nya bakal makin lebih cepat, dan kalau ada healer, itu ngebantu banget. Langsung makin kenceng ya. Iya. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita ambil contoh deh, Brody Estes, Link Angela, itu yang bikin Oracle malah yang sebenarnya diwajibkan adalah core-nya. Karena biar nanti dapetin healing yang lebih banyak lagi. Oh, wow. Gitu. Kalau mau, kalau enggak ya udah damage gitu loh. Mungkin kalau lagi leading banget kali ya. Oh, itu kalau leading banget ya makanya. Oke. Inilah dia selanjutnya dari junglernya masing-masing Albert versus Silly Boy. Dari gold leading bahkan kita melihat Silly Boy lebih unggul loh teman-teman. Berbeda tipis dari Berbeda gold ya. Tipis banget. Tapi emang ya mau bagaimanapun Alucard bakal sulit sekali untuk ditumbangkan oleh Link. Alucard fighter, Link assassin. Secara rumus fighter menang melawan assassin. Tapi assassin itu emang benar-benar lebih menang lawan marksman atau hero yang berada di belakang seperti mage. Instant kill of course. Tapi di sini Albertnya benar-benar hanya mengandalkan brute force dan juga war axe saja untuk item defense-nya. Dia nggak bikin Queen's Wings yang udah lama hilang atau immortal atau item apapun itu yang benar-benar bisa nahan dealing damage di depan. Padahal ini udah mulai memasuki menit ke-17. Item defense ya. Iya, makanya dia mau langsung ke arah Malefic Roar tadi. Dia bakal ada Legion Sword juga ya tadi ya. Tapi kalau misalkan itu adalah si Halberd aku lebih suka. Oh, iya. Memotong lagi lagi untuk life drain-nya. Jadi lebih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh Albert. Apalagi ada tambahan attack speed. Dan inilah dia Leo Murphy versus Finn. Single target pick off dari Leo Murphy versus Finn yang emang benar-benar dia tipikalnya itu adalah area of effect. Teamfight jangka besar, jangka panjang banget. Dan ya untuk secara garis besar aja kita bisa melihat bagaimana perbedaan yang terjadi. Item defense-nya udah ready, Radiant Armor OTW. Sementara kalau misalkan dari selenanya Leo Murphy, dia baru jadi Necklace of Durance yang emang benar-benar punya impact. Yang benar-benar untuk team fight. Iya. Baik. Kalau begitu nih setelah tadi dari item yang udah kita lihat, ini dia post game-nya, siapa carry-nya, siapa Rizky-nya, yang pasti ada Rizky kali ini. Living by Mandiri, Sin udah ada 832, untuk Clay-nya akan menjadi carry dengan 83.591 point damage, Sandbake-nya diambil oleh R7 dengan 134.882 poin, dan juga untuk Albert. Iya, Total assist The Forgotten One-nya 12. Kita ngelihat R7 yang mungkin awalnya agak terseok-seok ya. Terseok-seok. Dia benar-benar kayak dilibas sama Silly Boy atau mungkin dilibas sama Udil aja. Itu kayak langsung sekarat mundur. Tapi di akhir-akhir, gila dia TB-in semua damage-nya. Jadi kayak benar-benar nungguin mungkin sini terbang dulu pakai case rate. Dan bahkan nunggu Alucard juga dari seorang Albert. Jadi memang dia tahan badannya di area depan gitu. Tidak kasih info. Mau gak mau emang triggernya dari Lilia sih. Kayak dari tadi kita melihat Udil dengan Lilianya Black Shush, set dijamin ke belakang, tiba-tiba udah di keker sama tetesan Feather Airstrike. Benar. Alucardnya udah. Jadi dia tugasnya pan-trigger ya. Makanya weekend jump langsung begitu aja. Dan berkali-kali juga R7 dia
entah dari sebelah kiri dia tiba-tiba udah tahu nih, udah pakai Black Shoes. Yap. Langsung diloncatin lagi pakai Falling Star Moon. Itu paling Starborn yang benar-benar on Dan point juga. ya R7 makanya menurutku poin yang cukup penting di game kali ini. Tapi Apakah MVP? apakah MVP tidak pertanyaannya? Apakah bakal ada di tangan Clay-nya lagi? Oke, kita lihat aja langsung ini ya Bangsin persembahan yang ternyata. pasti ya dari Galaxy A52s 5G. Udah ada Bangsin dengan Aldosnya 6-3-4. Karena Bangsin sendiri Bangsin. sekalinya chase fate-nya dibuka, yang dia blok adalah permainan dari alter ego, Pak. Air laut rasanya asin. Cakep. Bang, ini Bangsin. Wah. Kita ngeliat Sally Boy segrepek sekali aja langsung Iya. hilang Pak Bulung. Di Kalimantan ada Banjarmasin. Banjarmasin. Cakep. Ngeri, Bangsin. Ngeri. Mantap. Luar biasa mantannya. Ngeri. Ji aman Ji. Ji, sehat di belakang sana. Ji, Cimomo, sehat ya. Aduh, sehat-sehat. Cimomo, Sehat. Apa? geprek. 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 Digeprek. Geprek. Aduh, daripada berdebat nih, kita Ya. lihat highlight aja nih. Oke. Sudah kalian dengerin mic check. Oke. Mini react mic check. Ini dia. yes. Highlight by Livin by Mandiri. Ini dari game yang pertama sampai dengan game yang ketiga. Kita melihat bagaimana Natalia yang dikontes sama Hylos. Itu dia. Pin dengan semangatnya. Hajar. Pin diem-diem di depan layar sekali yang ngomong pedih ya, Bang. Ini dia. Ketika team fight jangka besarnya, jangka panjangnya, dan ini ketika teman-teman dari RRQ Hoshi berada di ini ya, di belakang sana untuk di kita nyebutnya bangku cadangan. Bangku cadangan. Nah, Nino ngapain maju-maju? Buset. Itu dia. Pin galak banget serius. Sesemangat itu, Bang Sin. Rata. Itu yang paling aku suka dari offline event. Rata. Mereka seru Rata, banget. rata, loh. rata. Kalem guys, kalem. Tuh, Nembak ya Celi Boy, salah nembak. Celi Boy salah nembak. Sempet gak deh? Informasinya begitu lengkap. Berang, ada ulti Kupra. Celi boy, celi boy. Celi boy, celi boy. Celi Boy. Dan targetingnya. Siapa yang pulang? Siapa yang pulang? Dibalikin Bang Bulung. Siapa yang pulang? Karafli, kakak baik. Oh, ini yang Leo Murphy masuk ya. Ya. Cari main Kupra, gimana cari main Kupra? Kan game yang ketiga setelah itu diambil Kufranya. Iya, iya. Sesuai dengan apa yang disebutkan sama Albert. Gue mati depannya. Gimana cara main Kufra? Oh gitu main Elis. Oh gitu main Kufra. Ini yang dapat 2 piala sekalian. Oh. Oh ini yang dapat 2 piala sekalian. 2-0. Satu lagi. Gila Sin lagi on fire banget. Gila, Sin on gila, fire gila. On fire banget sih. Selalu Sin, gitu. Sin, dan walaupun Vin tadi teriak-teriak tetap bisa kalemin gitu. Bener, dia nggak kalem ya, santai-santai kalem gitu. Kalem. Oke. Emang harus ada ini ya. Ada penenangnya. Pendinginnya iya. Tuh gelumnya sakit banget loh itu tadi. Oke. Iya, ini padahal Apakah beliau- bakal ada lagi mic checknya? Nice banget guys. Sumpah. Oh, lihat. Nice banget. Kayaknya nih ya, Teriakan Romer tuh emang berpengaruh itu tuh. kayaknya ya. Suara kita para caster kalah deh sama suara player nih. Saking excited ya. Iya loh. Ya mereka habis Kalau kita- habis main suaranya habis juga ya. Kalau kita kan jaga suara nih Pak Pulung. Kalau mereka nggak usah. Waduh justru Mereka jaga itu. base. Iya bener, gak salah. Gak salah KB. Lihat tuh. Sally Boy-nya pas mau balik. Sabar bang, sabar bang. Sabar bang. Ini lucu banget. Pas denger Vin bilang sabar boy. Terus dia teriak nice. Aduh. Suaranya. 3-0 aja bos. 3-0. Mana suaranya bos? Celi Boy semangat. Semangat Celi Boy. Masih disemangatin. Aduh, emang Wow. sekarang aku lebih suka melihat highlight seperti ini. Jadi Iya. kita mini react aja. Ini Vin, lihat I ya. love you, Vin, Vin serius. asli. Vin, I Udah love you, dia serius. teriak-teriak, ngasih semangat tapi kalem sabar boy, sabar boy. Kalem. Kalem. Nice, habis Maksudnya- itu Semangat Celi Boy, semangat. Makanya semangat, maksudnya kalem tuh gantian. Gantian. Kalem. Enggak cuma Gantian dia gue. masih sempat kayak Sally Boy semangat. Iya. Wah itu, respect. Jadi pendukungnya di luar sana. Iya. Coba kalian lihat panutan kalian yang sedang berlaga di MPL ID ini. Coba kalian lihat. Mereka walaupun saling nge-taunting, saling nyemangatin. Kenapa itu tidak kalian lakukan di kolom komen sekarang? Benar. Coba saling respect. Hashtag respectnya dulu coba. Hashtag respectnya langsung di spam Respect. sekarang juga karena tentunya kita walaupun
begitu ramainya di dalam, sebegitu panasnya di dalam sana. Ya udah, itu cuma terjadi di dalam arena. Iya. Di luar aja. dari Land of Dawn, kita tetap berteman. Benar. Kita tetap saudara satu Indonesia. Wih, Yes. mantap kali, Pak. Langsung respect ya Pak Pul. Langsung, coba kita lihat dulu nih, mana Langsung. komen-komennya nih. Belum bergerak nih, belum ada yang Belum saling bergerak. respect, belum ada. Coba kalian lihat panutan kalian yang sedang berlaga di luar sana. Mereka saling memberikan semangat walaupun Benar. mereka memenangkan pertarungan. Mereka tetap memberikan semangat juga. Yang kalah ya udah terima aja kekalahannya. Tapi untuk alter ego, oke, mereka kalah untuk kali ini tapi mereka turun ke lower bracket. Masih ada kesempatan Belum tentunya. pulang ya. Benar. Mungkin di luar sana mungkin masih banyak yang beranggapan juga, oh, alter ego pulang tapi belum. Belum. Ini mereka akan berada di babak lower bracket. Tapi Betul. emang itu yang benar-benar jadi ancaman kalau misalkan kita ngomongin lower bracket. Namun buat teman-teman coba fokus di lower bawah di sini. Iya. Lower Ada code ya. lower code. Lower Ini code. ada kode promo playoff kita yaitu Yap. adalah MPL ID X Grab dengan diskon sampai dengan 70% up to 30.000 dan untuk pengguna baru syarat dan ketentuan tentu akan berlaku. Langsung scan Betul. sekarang juga dan nikmati promo-promo menarik dari Grab tentu. Wow, luar biasa. Dan ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. tentunya. Bisa. Jadi buat Bisa. pengguna baru kalian bisa langsung pesan. Benar. Diskon. Langsung pesan gak pakai lama. Dan yang pastinya kita mau ingetin juga masih ada survei kebiasaan kamu pas kamu bermain game, langsung aja di scan QR code-nya. Yap. Karena ini presented by Samsung Galaxy A Series. Jadi kalian punya kesempatan siapa tahu dapat hadiah menarik dari Samsung. Ih, mantap kali. Biasa kalau isi survei, isi form paling seneng tuh. paling seneng kan? Paling seneng. Isi doang, tahu-tahu dapat dapat. Gak ada yang Lumayan. tahu Gitu soalnya. ya. Kan gak ada yang tahu soalnya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang gitu. tahu. Nah inilah dia fase 2 Most Improved Player desain Yap. by Snake Video. Kalian langsung voting sekarang juga. Dan ini benar-benar kalau misalkan ada idol kalian yang benar-benar improve untuk season kali Sok ini, atau dukung. silahkan Langsung didukung sepenuhnya. saja. Benar. Alhamdulillah Prof dan juga Cimomo. Alhamdulillah. Kolom komen kita isinya hashtag respect semuanya. Wah, Terima solid. kasih, teman-teman. Terima kasih, luar Terima biasa. kasih. Diobana Cinto dan Jo kalian, weh sana dan di kalian berada gini. Gue cinta banget. Artinya Oh, seperti itu. Oh gitu, cinta banget sama siapa? Mereka yang sedang Oh, sama menonton, mereka. mereka yang saling Sama respect. komunitas solid kita ya. Sama komunitas solid kita, Luar mereka yang biasa. saling respect ya. Luar I love biasa. you lah. Budum-budum luar biasa. Budum-budum. 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 Budum Ini itu udah ada tuan, budum. tuan maksudnya. Tuan. Oh, tuan. Terima kasih teman-teman Terima kasih semua. budum-budum semua. Luar Mantap. biasa sekali ya. Tetap ingat respect terhadap tim lawan meskipun tim favorit kamu bisa mendapatkan poin kemenangan tapi tetap tidak boleh menghujat, tidak boleh menjatuhkan. Iya. Karena justru kadang orang tuh harus jatuh dulu baru bisa bangkit. Ih benar. Benar Benar banget. gak sih? Benar banget banget. memang. Karena balik lagi ya kalau misalkan kita selalu melihat ke atas tanpa melihat ke bawah. Kadang tuh kita lupa gitu loh gimana rasanya ada di bawah. Iya. Ini balik lagi nih. Kenapa ketawa? Aduh lemes banget tuh gua dengarnya teh. Karena di saat keadaan seperti ini ya, di sini terlihat loh Cimomo Iya. dan juga KB. Di mana orang tuh? yang datang karena meluangkan waktunya Iya loh. atau orang yang datang hanya karena ada waktu luang. Itu rasanya beda loh. Serius, perlakuannya juga beda. Makanya. Berasa Jadi kayak curhat nih berdua ya. Ya udah kalau begitu Loh. Pokoknya sampai hari final terakhir Momocan kita selalu harus bersama-sama ya. harus Gak kita. apa-apa, aku kangen balik ke meja Indo karena kangen sama kalian. Pantun-pantun. Dan juga ada quotes. Kamu kecuali muka kamu kata di green screen sama tim RRQ ya. Oh, tapi yang pastinya ini baru match 1. Masih ada Betul. keseruan tentunya di match kedua ya Pak Pulu. Yap. Jadi buat teman-teman semua Yes. jangan kemana-mana juga karena setelah ini Jangan kemana-mana. kalian pun akan langsung bertemu lagi dengan Kanjeng Doro Latu, Clara Mongstar dan juga satu penjaganya, satu pengawalnya itu. Wow. Udah ada Babang Cornet tuh Oh, pakai di iya. sana. Yowes kalau begitu ini dia silakan. Silakan.